Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Yang saya ta'zimi dan saya hormati guru-guru saya, khususnya dalam bidang keagamaan. Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah melimpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu diakui dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan yang baik kali ini, saya akan meneruskan materi dari tema kemarin atau bab yang kemarin tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum ke materi atau memasuki materi yang kemarin dijelaskan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dan cara memahami atau mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan renungan kita semuanya, bahwa kalian tahu tidak apa yang mendasari iman kita kepada kitab Allah. Kemarin kita merenungkan sebelum pembelajaran. Nah, sekarang juga ada renungan kembali. Dasar yang melandasi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu adanya keimanan dari diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pondasi bagi kita untuk mengimani kitabnya, rasulnya, malaikat dan hari akhir. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta yang mengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Semua sesembahan selain dia adalah sesembahan yang batil, dan beribadah kepada selainnya adalah kebatilan. Itu sebagai renungan dalam pembelajaran kali ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Al-Qur'an serta Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam. Kemarin sudah dijelaskan ya apa itu pengertian dan cara beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Nah, sekarang ada nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Ya. Pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Yang artinya, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Quran surat Al-Maidah ayat 44. Kitab Taurat asli yang berisikan akidah dan hukum-hukum syariat sudah tidak ada lagi. Kitab Taurat yang beredar di kalangan orang-orang Yahudi saat ini bukanlah kitab Taurat yang asli. Ya, jadi yang sudah beredar itu bukan kitab Taurat yang asli. Ya, melainkan kitab Taurat palsu ya. Berarti sudah banyak yang menyalahgunakan, merombakkan dan yang lain-lainnya.
Hal tersebut karena mereka telah melakukan perubahan-perubahan terhadap isinya. Ya, jadi isinya itu selalu dirubah, ya, ajarannya yang di dalam yang terkandung dalam kitabnya itu dirubah. Para ulama pun sepakat bahwa kitab Taurat yang murni sudah tidak ada lagi. Jadi kitab Taurat yang beredar pada saat ini lebih tepat dikatakan sebagai karangan atau tulisan orang-orang Yahudi pada waktu dan masa yang berbeda. Yang selanjutnya itu kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkannya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Nah, menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir. Nah, nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai nabi yang terakhir, yang ke-25 yang wajib kita imani dan kita yakini. Kitab Injil yang beredar sekarang hanyalah hasil pemikiran manusia, bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kitab Injil Matius, nah, Injil Lukas, Injil Yohanes, nah itu macam-macam dari kitab Injil, ya. Antar Injil tersebut banyak terdapat perbedaan, bahkan keterangannya pun berbeda-beda biasanya. Menurut para ahli, isi dari kitab Injil adalah biografi Nabi Isa alaihissalam karena Allah mewahyukannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan keyakinan yang ada di dalam ajarannya merupakan pikiran Paulus, bukan pendapat orang-orang Harawi. Ya, Harawi itu orang-orang pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam pada zamannya Nabi Isa alaihissalam. Ada juga yang dinamakan Injil Barnabas. Nah, oleh para ulama dianggap sesuai dengan ajaran tauhid. Namun Injil Barnabas ini tidak dipakai oleh orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani. Dengan demikian yang wajib dipercayai oleh umat Islam hanyalah Injil yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atainahul injila fihi hudaw wa nur, yang artinya dan kami menurunkan Injil kepadanya yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Quran surat Al-Maidah ayat 46. Nah, lanjutan tadi ya, Quran surat Al-Maidah ayat 44 itu tentang kitab Taurat. Nah, yang ini kitab Injil. Quran surat Al-Maidah ayat 46. Yang seterusnya itu kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan atau diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Pokok ajaran kitab Zabur itu berisikan tentang zikir, nasihat, dan hikmah. Tidak memuat syariat. Nah, ini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 55 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Dawuda zabura, yang artinya dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Nah, jadi Allah memberikan kitab Zabur yang berisikan tentang zikir, nasihat, dan hikmah di dalamnya kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang seterusnya kitab Al-Quran.
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir tentunya, Nabi penutup para Nabi. Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, jadi tidak langsung 30 juz itu turun langsung kepada Nabi Muhammad, tidak, tetapi secara berangsur-angsur. Yang waktu turunnya itu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, itu menurut riwayat Hafs ya. 74.437 kalimat dan 325.345 huruf ya. 6.236 ayat itu menurut riwayat Hafs. 74.437 kalimat dan 325.345 huruf. Turunnya Al-Quran disebut nuzulul Quran. Ingat-ingat, turunnya Al-Quran, turunnya kitab suci Al-Quran itu disebut nuzulul Quran. Wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan ya, tahun 610 Masehi yang bertempat di Gua Hiro ya, tempatnya di Gua Hiro. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berhalwat, pada saat itu Nabi Muhammad SAW dinobatkan sebagai Rasulullah SAW atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat. Adapun ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Nah, yang pertama turun itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan yang terakhir turun itu surat Al-Maidah ayat 3. Nah, ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah, ketika Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan ibadah haji, yaitu ibadah haji wadak atau haji perpisahan. Karena beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW itu wafat. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang sebagai isinya menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu ya. Jadi menghapus syariat dalam kitab-kitab terdahulu, itu kitab tadi, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur, dan melengkapinya dengan hukum syariat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi kitab Al-Quran itu benar-benar sudah lengkap ya dari kitab-kitab terdahulu. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Ya, terjaga kesuciannya ya, terjaga kemurniannya, berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman, serta pedoman dan petunjuk bagi manusia tentunya dalam menjalankan kehidupan di dunia agar tercapai kebahagiaan di akhirat. Nah, oleh karena itu sebagai muslim kita tidak perlu meragukannya sama sekali. Nah, ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48.
yang artinya dan kami telah menurunkan kitab yaitu Al-Qur'an kepadamu Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran yang yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nah, isi pokok kandungan Al-Qur'an adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tentang akidah atau keimanan. Yang kedua itu tentang ibadah, ya, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Yang selanjutnya, yang ketiga itu akhlak seorang hamba kepada Khalik, ya, akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang selanjutnya muamalah, maksudnya yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia, ya. Yang selanjutnya tentang wa'ad dan wa'id. Nah, yang selanjutnya juga tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul, tentang orang-orang yang soleh dan orang-orang yang ingkar. Yang terakhir itu tentang ilmu pengetahuan. Nah, kitab Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Kitab Al-Quran itu sebagai kitab suci yang terakhir dan terjamin keasliannya tentunya. Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir selalu dijaga kemurnian dan keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Nah, Al-Qur'an itu memiliki isi kandungan yang paling lengkap dan paling sempurna. Isi kandungan Al-Qur'an mencakup segala aspek kehidupan manusia. Al-Qur'an juga tidak dapat ditiru dan dimasuki oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya, jadi tidak bisa dirubah, ya. Yang selalu kebanyakan orang itu, apalagi orang kafir, itu ingin merubah Quran atau isi yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran isinya sesuai dengan perkembangan zaman, berlaku sepanjang masa dan untuk seluruh umat manusia. Membaca dan mempelajari isi Al-Quran itu adalah nilainya ibadah, ya. Masih banyak keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya, ya. Berarti Allah menurunkan kitab ke bumi ini ada 4 kitab. Yang pertama itu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang ketiga itu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang keempat itu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab yang terlengkap atau mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar. Yang terakhir itu mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran. Ya, mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran itu wajib dimiliki oleh umat Islam, ya. Sikap mencintai Al-Quran itu wajib dimiliki oleh umat muslim. Kenapa?
Ya, sebab Al-Qur'an merupakan tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai hambanya. Contoh cinta sudah ditunjukkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena setiap kali ada ayat yang turun, para sahabat akan berlomba-lomba mengerumuni Nabi Muhammad SAW atau datang, ya, duduk melingkar di sekitar Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk mendengarkan ayat tersebut. Nah, para sahabat mendengarkan ayat Al-Quran dengan rasa ingin tahu dan hormat yang sangat besar. Setelah mendengarkan, para sahabat akan segera menghafalkannya dan juga akan mengamalkannya. Ya, luar biasa para sahabat Nabi itu pada saat itu ya. Nah, yang seterusnya itu contoh cara mencintai Al-Quran yang dapat dilakukan. Ya, ini bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, yang pertama itu membaca dan mempelajari Al-Quran. Ya, jadi selalu meluangkan waktu untuk membaca dan mempelajari isinya. Ya, jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah atau sekalipun membaca ayat Al-Quran. Syukur-syukur kita membaca ayat Al-Quran dan memahami isi di dalamnya. Yang kedua, menghormati Al-Quran. Nah, jadi memperlakukan kitab Al-Quran dengan cara yang hormat, baik pada waktu membawanya, meletakkannya, ya, maupun pada saat kita menyimpannya. Yang selanjutnya, yang ketiga, mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, mendengarkan bacaan dari ayat Al-Quran dengan penuh rasa khidmat, ya, dengan meresapi, menghayati dari kandungan, atau ketika ada yang membacakan itu kita hayati, kita resapi. Yang selanjutnya, mengamalkan isi Al-Quran, ya, baik itu perintahnya maupun larangannya. Jadi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam kehidupan, ya, mengamalkan perintah dan juga tentunya menjauhi terhadap semua larangan yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Nah, mudah-mudahan dalam PowerPoint, presentasi atau pemaparan materi kali ini mudah-mudahan bisa dicerna dan bisa diamalkan. Kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya, ya, pembahasan tentang pendidikan agama Islam, materi selanjutnya. Materi ini sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silahkan dipelajari dan diamalkan. Apabila ada yang saya ucapkan itu kurang atau salah, mohon koreksinya. Yang khususnya bagi yang mendengarkan, umumnya bagi semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.